Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang analisis kerusakan jalan menggunakan metode PCI. Eh, Rata kita perkenalkan dulu. Nama saya Nadia Saputra, NPM 075. Saat itu ada teman saya Amira Kusunya, NPM 061. Saya ada Indonesia, Kurnia Erni Basari, NPM 010. Saya ada Didan Horul Abad Darmawan, NPM 074. Saya ada Rika Kita Purnapausa, NPM 06 084. Next. Untuk yang akan kita jabarkan, ada pertama ada lokasi penelitian, selanjutnya ada jenis-jenis kerusakan, selanjutnya ada metode PCI seperti apa, selanjutnya ada metode perbaikan yang dipilih. Untuk lokasi penelitian, kita ada di Jalan Raya Semarang, Jakarta, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, itu tepatnya di daerah Pasar Payaman. Next. Ini untuk jenis kerusakan yang kita temukan, ada alligator cracking, ada patching, ada pothole, ada bump, ada edge cracking, ada block cracking, ada shoulder lane drop off, ada depression. Next. Kemudian ada identifikasi distress severity tiap kerusakan. Distress severity atau tingkat keparahan ditentukan berdasarkan ASTM D6433307 dengan menyesuaikan kerusakan dengan deskripsi tingkat kerusakan sesuai tipe kerusakannya. Contohnya itu distress severity 1M itu ada angka dan huruf. Angka itu melambangkan eh, jenis-jenis kerusakan di tempat tersebut. Kemudian huruf di belakang itu eh, tingkat kerusakannya ada tiga yaitu eh, L, M, dan H yang berarti low, medium, dan high. Next. Kemudian quantity itu adalah volume dari jenis kerusakan tersebut. Contohnya yang di pertama itu ada 1M itu alligator cracking medium eh, dengan lebar 0,6 dan juga panjang 4. Kemudian kuantitinya menjadi 2,4. Begitu juga dengan jenis kerusakan yang lain. Next. Selanjutnya ada perhitungan nilai density dan deduct value tiap kerusakan. Perhitungan nilai density itu dapat dicari dengan menggunakan rumus AD per AS kali 100%, di mana AD adalah luas kerusakan tersebut dan AS adalah luas segmen yang kita tinjau. Selanjutnya, dari tiap-tiap kerusakan tersebut dicari nilai deduct value dengan menggunakan grafik yang disediakan oleh ASTMD 6433 sesuai dengan tipe kerusakan yang akan dicari. Nah, untuk eh, grafik-grafik tersebut itu di absisnya ada nilai distress density dan pada ordinatnya terdapat nilai deduct value. Dari situ kita masukkan nilai density yang sudah kita dapat hingga mengenai eh, garis miring itu sesuai dengan distress severity-nya, lalu tarik garis ke kiri dan akan mendapatkan nilai deduct value. Selanjutnya, data deduct value yang tadi sudah kita cari, kita masukkan ke dalam tabel corrected deduct value. Sebelum memasukkan nilai deduct value, kita perlu mencari nilai M terlebih dahulu. Nilai M merupakan nilai adjustment atau allowable deduct value yang dapat dicari dengan rumus M sama dengan 1 ditambah 9/98 dikali 100 minus maksimum deduct value. Nilai deduct value tersebut nantinya diurutkan dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Selanjutnya tadi kan sudah didapat deduct value, lalu kita urutkan dari yang terbesar sampai ke kecil, yang mana diurutnya itu dari kiri ke kanan. Nah, ini jumlah barisnya ada 5, ini dari jumlah kerusakan jalan, lalu kita total. Nah, untuk mendapatkan Q itu jumlah deduct value yang lebih besar dari deduct value terkecil, yang mana ini jumlahnya 5. Next.
Tadi sudah didapat total dari deduct value. Nanti kita plot ke grafik ini, di mana kita tarik ke atas, lalu memotong ke key-nya. Kalau kita tarik ke kiri, kita dapat CDV. Next. Setelah dapat CDV, buat nyari PCI, kita cari CDV yang paling besar. Lalu kita kurangi 100 dengan CDV yang paling besar, kita dapat PCI. Setelah didapatkan dari nilai PCI dari tiap segmen, selanjutnya PCI dari seluruh segmen ini ditotal. Untuk selanjutnya kita rata-rata. Dari rata-rata tersebut, kita dapat menentukan termasuk dalam skala yang mana kerusakan dari segmen jalan tersebut. Next. Dari hasil survei yang kami lakukan, PCI rata-rata yang didapatkan itu sebesar 66,75, yang mana masuk dalam kategori fair. Dan untuk penanganan yang disarankan pada jalan ini itu termasuk tambalan dan lapis tambalan itu sesuai dari gambar yang ada di bawah itu. Untuk kerusakan yang ada itu juga kita bisa dilakukan itu contohnya seperti retak buaya itu dapat dilakukan itu dengan pengaspalan baru. Untuk tambalan itu dapat dilakukan dengan patching yang lebih baik. Untuk retak samping kita dapat menggunakan dengan perkerasan tambahan, dan untuk pothole itu dapat dilakukan dengan penambalan. Sekian. Untuk sekarang kita membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Apakah ada pertanyaan? Hmm, untuk Mbak Ayunda Wahyu, silakan bertanya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Ayunda Wahyu Ramadhani, NPM 22205030062. Jadi kan kemarin sudah ada beberapa kelompok yang presentasi tentang kerusakan jalan dengan metode SDI. Untuk kelompok kalian kan menggunakan metode PCI. Jadi sebenarnya apa sih perbedaan dari kedua metode tersebut? Terima kasih. Izin menjawab buat pertanyaan dari Mbak Ayunda. Jadi perbedaan dari metode PCI dan SDI itu sendiri itu yang bisa kita lihat tuh pertama dari parameternya. Untuk metode PCI ini kan dilihat tadi itu ada beberapa parameter yang kita tinjau ya. Kayak di sini ada sekitar 19 kerusakan. Sedangkan metode SDI sendiri itu hanya terdapat 3 sampai 4 kerusakan saja. Lalu selanjutnya itu eh, dari aplikasi dan penggunaannya sendiri itu untuk metode SDI biasanya itu lebih sering digunakan pada jalan di kabupaten atau provinsi dan sering digunakan dalam survei kondisi jalan tersebut karena tidak memerlukan analisis yang mendalam. Sedangkan untuk metode PCI sendiri itu lebih sering digunakan pada jalan nasional karena memberikan analisis yang lebih mendalam dan juga perencanaan pemeliharaan dan rehabilitasi untuk kedepannya. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Indah? Sudah, terima kasih. Oke. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Mau izin bertanya, kalau tadi kan udah dijelasin nilai M ya, terus kalau misalnya nanti nilai M yang didapat itu jumlahnya
kurang dari jumlah kerusakan pada segmen, solusi apa yang dilakukan gitu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk nilai M, jika nilai M itu lebih kecil, jadi kita surveinya diperketat lagi. Misal kita kan surveinya 100 meter kan di situ, jadi kita dikurangin ke misal ke 50 meter, ke berapa itu karena M itu sebagai patokan survei yang apa ya, yang bagus. Soalnya kalau lebih kecil, jadi kita harus memperkecil lagi daerah surveinya gitu. Terima kasih. Soalnya ada pertanyaan lagi. Ya, silakan, Mas Sabda. Sebelumnya, sebelumnya izin bertanya eh, tentang PCI, bagaimana cara yang efisien untuk meningkatkan PCI jalan yang notabene sudah mengalami kerusakan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk kerusakan meningkatkan nilai PCI ya. Jadi untuk meningkatkan nilai PCI yang udah kerusakan, kita bisa lihat apa, dari tambalannya aja. Dari perbaikannya itu ada tingkat-tingkatannya kayak di slide terakhir. Nanti tolong dibukakan slide terakhir, Rob. Nah, untuk slide terakhir ini bukan. Nah, selain. Nah, ini ada untuk penanganan secara efisiennya kan tidak ada untuk karena metode PCI ini dasarnya adalah numerik. Jadi kalau terlihat dari angka-angka, kalau dan nilainya udah 66, berarti kita masuknya ke tambah tambalan dan lapis tambahan seperti itu. Jadi untuk misal udah parah banget ke 20 gitu, kita jatuhnya ke rekonstruksi ulang. Itu, Mas. Mau jawab? Baik, baik. Ya. Terima kasih, Mas Najihan. Berikutnya ada pertanyaan lagi atau tidak? Ya, Mas. Bukan. Eh, Apakah metode PCI cukup fleksibel untuk disesuaikan dengan kebijakan infrastruktur di negara berkembang seperti negara kita? Terima kasih. Maaf, Mas, ulang pertanyaannya. Benar? Ulang. Apakah metode PCI cukup fleksibel untuk disesuaikan dengan kebijakan infrastruktur di negara berkembang seperti negara kita? Terima kasih. Oke, bentar ya. Izin menjawab, metode bisa itu bisa fleksibel karena yaitu pakai standarisasi internasional. Jadi itu lebih mudah digunakan di hampir semua jenis perkerasan. Kurang menjawab. Jawab, terima kasih. Mungkin segitu saja sesi tanya jawab yang kelompok kami buka. Terima kasih karena sudah mengikuti dan memberi perhatian kepada presentasi kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Wah,